Setelah melakukan pemecatan terhadap Sintayong, PSSI telah resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menimbulkan banyak kontroversi, karena legenda Timnas Belanda itu dianggap tidak mempunyai CV yang mentereng sebagai pelatih. Tidak lama setelah resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih bagi Marseille dan kawan-kawan, PSSI resmi mengumumkan Alex Pastoor dan Nene Lanzat sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Kemampuan berbeda yang dimiliki oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Nene Lanzat awalnya dianggap sudah cukup untuk melatih skuad Timnas Indonesia menjelang laga-laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun demikian, PSSI justru kembali mengumumkan nama legenda sepak bola Belanda lainnya yakni Gerard van den Berg sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, sekaligus asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior. Setelah PSSI resmi mengumumkan tim kelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI. Sebagaimana diketahui, jabatan sebagai Direktur Teknik PSSI akan mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis. Pelatih Timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri pernah menjelaskan bahwa Direktur Teknik atau Direktur PSSI mempunyai tugas untuk menjalankan program kepelatihan dan memantau bakat pesepak bola muda. Lebih lanjut, Coach Indra Syafri menyebut bahwa Direktur Teknik PSSI juga mempunyai tugas untuk melakukan review terhadap semua infrastruktur sepak bola yang ada, baik dalam aspek jumlah, kualitas, kepemilikan, maupun biaya sewa. Nama Louis van Gaal sempat diisukan menjadi nama yang diinginkan oleh PSSI sebagai Direktur Teknik, namun isu itu langsung dibantah oleh Ruud Gullit. Legenda sepak bola Belanda dan AC Milan itu menyebut Direktur Teknik PSSI mempunyai kewajiban untuk bepergian antar kota, provinsi, maupun negara, dan Louis van Gaal tidak menginginkan hal itu. Selain Louis van Gaal, nama Coach Sintayong juga sempat dikabarkan menjadi salah satu calon Direktur Teknik PSSI. Namun lagi dan lagi, kabar itu langsung dibantah oleh Coach Sintayong yang menyebut tidak pernah ada tawaran bagi dirinya untuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Saat ditanya mengenai siapa yang akan menjadi Dirtek PSSI, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir menyebut bahwa PSSI akan segera mengumumkan Direktur Teknik pada akhir bulan Februari 2025 ini. Lantas, siapa sajakah yang saat ini diisukan menjadi calon Direktur Teknik PSSI? Dan bagaimanakah rekam jejak mereka di dunia sepak bola? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Nama pertama yang sedang diisukan menjadi salah satu calon Direktur Teknik PSSI adalah Simon Tahamata. Meskipun berkewarganegaraan Belanda, Simon Tahamata yang diketahui mempunyai keturunan Maluku dikenal sebagai pemain sayap lincah dengan teknik tinggi. Sebagai pemain sepak bola, Simon Tahamata memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam pada tahun 1976. Dan ia merupakan bagian dari skuad Ajax Amsterdam yang memenangkan Eredivisie dan mencapai final Liga Champions di musim 1978-1979. Setelah itu, Simon Tahamata bermain untuk Standard Liège di Belgia dan memenangkan beberapa gelar domestik sebelum akhirnya kembali ke Belanda untuk membela Feyenoord. Sebagai pemain sepak bola, Simon Tahamata kemudian mengakhiri karirnya di klub asal Liga Belgia, yakni Germinal Ekeren di akhir musim 1996-1997. Di level internasional, Simon Tahamata mengoleksi 22 caps atau penampilan bersama timnas Belanda dan berhasil mencetak 2 gol untuk De Oranje. Meskipun tidak pernah membela timnas Belanda saat bermain di turnamen besar, Simon Tahamata pernah membela negeri kincir angin saat bermain di berbagai kompetisi bergengsi seperti kualifikasi Piala Eropa dan kualifikasi Piala Dunia. Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, Simon Tahamata beralih ke dunia kepelatihan dan banyak terlibat dalam pembinaan pemain muda. Simon Tahamata memulai karir kepelatihannya sebagai pelatih tim muda dari mantan klubnya, yakni Standard Liège pada musim 1996-1997 hingga musim 1999-2000. Setelah masa pengabdiannya bersama klub asal Liga Pro Belgia itu berakhir, Simon Tahamata dipercaya untuk kembali menjadi pelatih tim muda dari mantan klubnya yakni Germinal Ekeren pada musim 2000-2001 hingga musim 2003-2004.
Di awal musim 2004-2005, Simon Tahamata memutuskan untuk menerima tawaran kembali ke klub yang membesarkan namanya yakni Ajax Amsterdam dan beralih profesi dari pelatih tim junior menjadi pelatih teknik. Pria keturunan Maluku itu pernah menyampaikan bahwa Ajax Amsterdam adalah rumah baginya dan ia akan selalu pulang ke Ajax pada waktu yang tepat. Selama menjadi pelatih teknik dari tim junior Ajax Amsterdam, Simon Tahamata bertugas untuk menangani pemain berbakat di kelompok usia muda. Filosofi kepelatihannya berfokus pada pengembangan teknik individu dan gaya permainan menyerang, yang sejalan dengan filosofi total football yang berkembang dan menjadi identitas permainan dari tim-tim di Liga Belanda. Jika ditinjau dari pengalaman dan keahliannya, Simon Tahamata memiliki kapasitas untuk menjadi direktur teknik PSSI, terutama dalam membangun sistem pembinaan usia dini yang lebih baik di Indonesia. Nama kedua yang dikabarkan menjadi salah satu calon direktur teknik PSSI adalah mantan asisten Jurgen Klopp selama melatih Liverpool, yakni Pep Lijnders. Sebagai seorang yang berasal dari Belanda, Pep Lijnders memulai karir kepelatihannya sebagai pelatih tim akademi PSV Eindhoven pada musim 2003-2004 hingga musim 2006-2007. Setelah meninggalkan kampung halamannya, Pep Lijnders bergabung sebagai pelatih teknik tim U19 FC Porto pada musim 2008-2009 hingga musim 2011-2012 untuk mengembangkan sistem pembinaan pemain muda. Selama menjadi pelatih teknik tim U19 FC Porto, kemampuan Pep Lijnders dalam mengembangkan bakat-bakat muda membuatnya diangkat sebagai pelatih teknik tim B FC Porto di awal musim 2012-2013. Hanya satu musim bersama tim B FC Porto, Pep Lijnders dipromosikan ke tim senior FC Porto untuk menjadi pelatih teknik. Saat tim asal Portugal itu dilatih oleh mantan pelatih AC Milan yakni Paulo Fonseca. Selama 2 musim menjadi pelatih teknik tim senior FC Porto, Pep Lijnders berkesempatan untuk bekerja sama dengan pemain-pemain muda berbakat, seperti 2 mantan bek Juventus yakni Danilo dan Alexandro, mantan gelandang Wolverhampton Wanderers yakni Ruben Neves, mantan penyerang sayap Barcelona yakni Cristian Tello, dan tentu saja gelandang legendaris Real Madrid dan timnas Brazil yakni Casemiro. Pada awal musim 2014-2015, Pep Lijnders pindah ke Liverpool sebagai pelatih tim U18 Liverpool, sebelum akhirnya ia dipromosikan sebagai asisten pelatih Brendan Rodgers di awal musim 2015-2016. Pergantian pelatih The Reds dari Brendan Rodgers ke Jurgen Klopp tidak membuat Pep Lijnders kehilangan pekerjaannya, karena Jurgen Klopp tetap mempercayakan posisi asisten pelatih Liverpool kepada pria asal Belanda itu. Di awal tahun 2018, Pep Lijnders sempat mencoba karir sebagai pelatih kepala dari klub Calvin Verdong saat ini, yakni Nijmegen. Namun ia gagal membawa klub itu promosi ke Eredivisie dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Liverpool. Kembali bekerja sama dengan Jurgen Klopp, Pep Lijnders memainkan peran kunci dalam membangun gaya permainan gegenpressing dan membantu Liverpool meraih berbagai trofi, termasuk Liga Champions musim 2018-2019 dan Premier League musim 2019-2020. Dari segi pengalaman, Pep Lijnders memiliki pemahaman taktik modern dan keahlian dalam pembinaan pemain muda, yang bisa menjadi aset berharga bagi PSSI dalam membangun sistem sepak bola nasional. Pria asal Belanda ketiga yang menjadi kandidat untuk menjadi direktur teknik PSSI adalah Henk ten Cate. Meskipun karirnya sebagai pemain sepak bola tidak mentereng, Henk ten Cate mempunyai pengalaman membela beberapa klub asal Eredivisie, termasuk Go Ahead Eagles dan Heracles Almelo. Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola di akhir musim 1986-1987, Henk ten Cate beralih ke dunia kepelatihan sebagai asisten pelatih dari tim senior Go Ahead Eagles. Setelah meninggalkan Go Ahead Eagles, karir kepelatihan Henk ten Cate tetap berada di Eredivisie, tepatnya pada klub-klub seperti Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, VTC, hingga NAC Breda. Khusus NAC Breda, kesuksesannya selama 3 musim melatih klub asal Eredivisie itu membuatnya bergabung dengan rekan satu negaranya yang saat itu dipercaya sebagai pelatih kepala FC Barcelona, yakni Frank Rijkaard. Selama 3 musim menjadi asisten pelatih Frank Rijkaard, Henk ten Cate membawa banyak kesuksesan bagi klub asal Katalan itu, termasuk gelar Liga Champions musim 2005-2006 yang dimenangkan oleh Barcelona. Kesempatan Henk ten Cate untuk menjadi asisten pelatih Frank Rijkaard di Barcelona membuatnya berkesempatan untuk mengembangkan bakat besar Blaugrana yang baru saja muncul,
yakni Lionel Messi. Tidak hanya Lionel Messi, Henk ten Kate juga menjadi bagian penting dari skuad Barcelona asuhan Frank Rijkaard yang mengembangkan generasi emas La Masia, seperti Victor Valdes, Carles Puyol, Xavi Hernandez, hingga Andres Iniesta. Salah satu faktor terbesar yang dimiliki oleh Henk ten Kate untuk menjadi direktur teknik PSSI adalah hubungannya dengan Patrick Kluivert. Sebagaimana diketahui, Henk ten Kate yang menjabat sebagai asisten pelatih Frank Rijkaard di Barcelona pernah melatih Patrick Kluivert yang bermain untuk Barcelona di musim 2003-2004. Setelah meninggalkan FC Barcelona, Henk ten Kate ditunjuk sebagai pelatih kepala tim senior Ajax Amsterdam dan kemudian kembali menjadi asisten pelatih Avram Grant di awal era Chelsea bersama Roman Abramovich. Dengan pengalamannya dalam pengembangan taktik, kepemimpinan, serta pengetahuan mendalam tentang sepak bola modern, Henk ten Kate mempunyai kapasitas untuk menjadi direktur teknik PSSI. Pria kelahiran Amsterdam itu mempunyai pengalaman dalam membina pemain muda, menerapkan filosofi permainan yang terstruktur, dan membangun fondasi tim yang kuat. Nama selanjutnya yang dikabarkan menjadi salah satu calon direktur teknik PSSI adalah Jos Luhukay. Sama halnya seperti Henk ten Kate, karir Jos Luhukay sebagai pemain sepak bola juga tidak mentereng layaknya Patrick Kluivert maupun Gerald van der Berg yang berpeluang menjadi calon rekan kerjanya di timnas Indonesia. Namun demikian, Jos Luhukay mempunyai portofolio yang istimewa setelah pensiun sebagai pemain dan memulai karir kepelatihannya. Jika Alex Pastoor adalah pelatih spesialis promosi di Liga Belanda, maka Jos Luhukay adalah pelatih spesialis promosi di Liga Jerman. Selama karir kepelatihannya, pria yang kini berusia 61 tahun itu berhasil membawa 3 klub berbeda untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Jerman atau Bundesliga, yakni saat ia melatih Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, dan Hertha Berlin. Prestasi Jos Luhukay yang mampu 3 kali mempromosikan 3 klub berbeda ke Bundesliga menunjukkan kemampuannya dalam membangun tim dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, Jos Luhukay juga pernah dipercaya untuk melatih tim-tim seperti VfB Stuttgart, Sheffield Wednesday, dan St. Pauli. Sebagai calon direktur teknik PSSI, Jos Luhukay mempunyai pengalaman dalam membangun tim dan mengelola pemain di berbagai level kompetisi. Nama terakhir yang dikabarkan menjadi kandidat direktur teknik PSSI adalah Peter Huistra. Sama seperti rekan-rekannya yang berasal dari Belanda, karir Peter Huistra sebagai pemain sepak bola berkutat pada klub-klub yang berlaga di Eredivisie, seperti FC Twente dan Groningen. Selain bermain di Eredivisie, Peter Huistra juga pernah bermain untuk salah satu klub terbesar di Liga Skotlandia, yakni Glasgow Rangers. Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, Peter Huistra beralih ke dunia kepelatihan dan memulai karir sebagai asisten pelatih timnas Belanda U17. Sempat dipercaya untuk melatih tim U19 FC Groningen selama 4 musim, Peter Huistra ditunjuk sebagai asisten pelatih tim senior VTC di awal musim 2004-2005, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih kepala tim U21 Ajax Amsterdam. Setelah menjalani karir sepak bolanya di Belanda, Peter Huistra ditunjuk sebagai direktur teknik PSSI pada bulan Desember tahun 2014. Selama 1 tahun menjabat sebagai direktur teknik PSSI, pria yang kini berusia 58 tahun itu berfokus pada pengembangan sepak bola Indonesia, termasuk pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas pelatih lokal. Pada tanggal 7 Mei 2015, PSSI memutuskan untuk menunjuk Peter Huistra sebagai pelatih interim timnas Indonesia yang menggantikan Benny Dolo. Namun sayangnya, Peter Huistra tidak pernah memimpin timnas Indonesia dalam pertandingan resmi, karena FIFA menjatuhkan sanksi sebagai akibat intervensi pemerintah terhadap PSSI yang menyebabkan pembekuan aktivitas sepak bola internasional Indonesia. Setelah 1 tahun mengembangkan sepak bola Indonesia, Peter Huistra meninggalkan tanah air untuk bergabung sebagai pelatih kepala dari tim asal Liga Jepang, yakni Iwaki FC. Sempat pindah ke Liga Uzbekistan dan Liga Slovakia, Peter Huistra akhirnya kembali ke Indonesia di bulan Februari tahun 2023, yakni saat ia ditunjuk sebagai pelatih kepala Borneo FC. Selama melatih Borneo FC, filosofi yang dibawa oleh Peter Huistra menekankan permainan menyerang dan pengembangan pemain muda. Dengan rekam jejak dan pengalaman yang dimilikinya, Peter Huistra memiliki kapasitas untuk menjadi direktur teknik PSSI. Berbeda dengan 4 kandidat lainnya, Peter Huistra telah lebih dulu mengenal sepak bola Indonesia dan memiliki visi dalam pengembangan pemain muda. Gimana nih menurut teman-teman?
Kira-kira siapa nih yang paling cocok untuk menjadi Direktur Teknik PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.